Sepi banget mas bro. Dari tadi nungguin belum masuk-masuk orderannya. Sekarang lagi ada di Jalan Benteng Betawi, Poris, Tangerang. Kita muter-muter cari orderan dulu yuk. Let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eko Wahyu. Halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Tadi lagi nungguin orderan di dekat stasiun Poris itu nggak masuk-masuk. Ya udah jadi kita coba muter-muter dulu nih. Siapa tahu disuruh muter-muter dulu sama Gojeknya. Karena dari tadi ngendep di situ aja. Nah ini ada di Terminal Poris. Kalau sebelah kiri ini Terminal Poris, tapi kalau sebelah kanan ini Stasiun Batu Ceper ya. Jadi emang berseberangan, cuman beda nama aja sih. Di video kali ini saya mau coba bahas tentang tips cara ngerawat motor Matic injeksi. Jadi biar awet buat pemakaian nih teman-teman. Jalanannya tumben banget nih, lagi rame banget ini. Lagi pada mau kemana kali, bukannya pada naik ojol aja ya. Kan dari tadi nih saya kagak ada penumpangnya, ini kagak ada yang nyewa. Langsung aja ya, kita masuk ke tips yang pertama. Jadi ketika teman-teman baru nyalain motor injeksi nih, itu usahain ya ketika posisi kontak on itu teman-teman jangan langsung nyalain itu motornya. Itu tunggu beberapa detik sampai sensor si indikator ECU-nya mati. Jadi ini coba saya contohin ya. Jadi contohnya gini nih, misalnya nih teman-teman, ini saya matiin dulu motornya, set. Nah ini posisi off nih, posisi off, kita kunci kontak on. Nah ini kan ada lampu indikator si ECU-nya ini nyala nih teman-teman. Nah itu terus selang beberapa detik tadi mati kan. Nah itu usahain teman-teman kalau misalnya mau nyalain motor injeksi begitu ya. Jadi motor di onin, tunggu lampu ininya mati, oke baru di starter. Nah gitu teman-teman. Itu sebenarnya ada fungsinya juga ya. Jadi dimana kalau injeksi ini kan sistemnya udah electrical semua nih teman-teman. Jadi tuh udah ya modal listrik lah, kelistrikan gitu, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan masih karbu, motor-motor dulu masih karbu, jadi pokoknya ya masih manual lah ya. Sekarang tuh udah sistemnya udah elektrik, udah settingannya pun udah nggak sembarangan gitu, harus ada alat khusus kayak mungkin laptop atau ya kayak semacam alat-alat lainnya lah ya. Sih kalau misalnya kita baru kontak on, dia itu nyala dulu terus kita harus nunggu beberapa detik biar mati dulu. Nah itu karena ketika pertama kali kita on ini teman-teman, itu tuh sebenarnya arus listriknya itu tuh dia bekerja ke sensor dulu nih, sensor. Nanti sensornya mana aja nih yang bermasalah. Kalau misalnya nggak ada masalah, dia langsung tuh larinya ke ECU. Nah ketika di ECU-nya udah normal, udah nggak ada masalah, nah dia akan mati otomatis tuh. Nah ketika kalau misalnya teman-teman ada motor yang bermasalah nih, misalnya sensor suhu atau sensor apalah ya, itu ada kendala, biasanya dia si sensor yang ada di sini nih itu bakal kedip atau dia bakal nyala terus. Gitu teman-teman. Jadi ya jangan langsung kontak on langsung nyala ya. Terus buat tips yang kedua nih teman-teman. Tips yang kedua kali ini tuh ketika kalian udah nyalain nih kuncinya ke posisi on, terus tadi lampu indikator yang di sini udah mati. Itu ketika kalian baru starter pertama kali kan dia pasti gasnya kan gede tuh ya. Jadi kayak dia tuh gasnya tinggi gitu. Terus baru nanti setelah beberapa detik baru ke posisi idle. Contohnya gini nih teman-teman, kita contohin lagi ya biar
Ya biar enak aja lah. Oke, ini saya matiin dulu. Set. Terus saya hidupin. Dia nyala. Nah, udah mati. Terus kita nyalain. Nah, nggak kedengeran sih ya karena knalpotnya knalpot standar sih teman-teman. Jadi pokoknya kalau misalnya teman-teman habis nyalain ke posisi on, terus teman-teman starter tuh, itu kan mesinnya pasti pertama kali dia agak RPM-nya tinggi tuh, gitu kan. Nah, terus baru dia ke posisi idle, gitu. Nah, ketika di posisi idle itu teman-teman baru tuh jalan, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman baru baru ke posisi on, terus teman-teman nyalain starter itu sedangkan gas RPM masih tinggi, saya saran sih mending jangan ya, karena ketika si gas masih tinggi itu sebenarnya si full pumpnya itu dia lagi nyentorin gas, nyentorin bensin tuh teman-teman, nyentorin bensin. Pertama kali dihidupin itu, jadi kalau motor injeksi tuh bensinnya kenceng dulu tuh, zor gitu, kayak pompa inilah ya, pompa diesel tuh kalau yang buat di sawah-sawah biasanya. Ya gitu. Nah, terus nanti ketika pas posisi udah idle dia tuh baru semburannya asik, semburannya baru sedikit normal, semburan bensinnya ya. Aduh, 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 aduh. Nah, oke, untuk tips yang ketiga nih teman-teman. Tips yang ketiga, ngerawat motor injeksi ya. Itu teman-teman usahain bensin jangan sampai habis. Pokoknya tuh kalau emang udah ngedip di di indikator bensin yang ngedip itu mendingan teman-teman nyari bensin aja sih, buat ya nyari eceran lah ya. Atau kalau misalnya teman-teman udah bisa ngira-ngira nih, nih bensin udah mulai ngedip, wah ini kira-kira berapa kilometer lagi nih, atau berapa jaraknya, berapa lagi nih kuatnya sampai bensin nggak habis. Nah, itu nggak apa-apa tuh, tapi usahain bensin jangan habis, karena kalau bensin habis bahaya banget tuh teman-teman, bisa ngerusak full pump yang harganya ya lumayan juga lah ya, namanya full pump kan. Jadi ya mendingan jangan sampai deh, jangan sampai habis. Banyak jajanan-jajanan juga ya di sini ya. Ya mungkin untuk uh, vlog kali ini atau berbagi tips kali ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau dari tips yang saya kasih ada beberapa hal yang menurut teman-teman kurang bagus atau enggak gimana ya, enggak bermanfaat ya. Tolong teman-teman di komen nih biar saya juga belajar juga sih, soalnya ya emang saya ini juga masih belajar gitu kan. Nah, terus kalau misalnya video ini bermanfaat atau video ini dapat membantu teman-teman semua, teman-teman boleh kasih like, boleh di share juga, terus boleh banget di komen juga nih. Nah, oke, jaga selalu kesehatan, terus patuhi rambu-rambu lalu lintas, hati-hati dalam berkendara, salam satu aspal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.